Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kakak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menghimbau kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga kebersihan, juga kesehatan diri kita sendiri, agar kita bisa melakukan segala aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Nah adik-adik, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan ini, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun kita tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kita masing-masing. Untuk itu, adik-adik semua, kakak ingatkan kita untuk menyiapkan Alkitab terlebih dahulu. Disiapkan Alkitabnya. Habis itu kita juga menyiapkan Kidung Ceria. Nah adik-adik, setelah kita siapkan Alkitab dan Kidung Ceria, kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa memasuki ibadah Minggu Pelayanan Anak ini dengan baik. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah Minggu Pelayanan Anak. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku, bait yang pertama dan kedua secara bersama-sama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bait yang kedua. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau boleh hadirkan kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing untuk beribadah. Tuhan Yesus, walaupun dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan kami semangat, Tuhan tetap memberikan kami kemauan untuk beribadah bersama-sama hari Minggu pelayanan anak ini di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan segala baik. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau saja yang mau membimbing dan menyertai kami. Bila Roh Kudus-Mu saja Tuhan menuntun kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Untuk itu, mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Ratapan Perjanjian Lama, Ratapan pasalnya yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Nah adik-adik, kakak akan bacakan firman Tuhan kali ini untuk kita semua. Ratapan 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai.
Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, sekarang sengsara, dan karena perbudakan yang berat, ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih-sedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala pendukungnya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Keluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana, tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat ku tentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena itulah aku menangis, mataku bercucuran air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya, sebagai lawan Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih dihukum? Pastinya dihukum karena kesalahan yang telah adik-adik perbuat. Pernah nggak adik-adik dihukum oleh orang tua atau dihukum oleh guru adik mungkin? Guru sekolah adik-adik mungkin? Apakah pernah? Nah, adik-adik pastinya, adik-adik juga kakak pasti pernah mengalami penghukuman yang karena kita melakukan kesalahan ya adik-adik. Nah, adik-adik yang baik dan dikasihi Tuhan, pada cerita kali ini berbicara tentang yang namanya penghukuman adik-adik. Nah, adik-adik,
pada kitab Ratapan 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 menceritakan keruntuhan yang terjadi di kota Yerusalem. Nah, adik-adik pasti pernah dengar kan kota Yerusalem itu seperti apa? Nah, sekarang kakak akan tunjukkan gambar kepada adik-adik. Nah, adik-adik, ini adalah kota Yerusalem. Kota Yerusalem ini sebelum terjadi keruntuhan adik-adik. Jadi kita bisa lihat kotanya sangat besar, yang sangat megah, dan belum ada terjadi pemberontakan dan kerusakan. Kita bisa lihat bangunan dari kota Yerusalem ini bisa berdiri dengan kokoh ya adik-adik tanpa ada kerusakan. Nah, namun adik-adik, karena kesalahan yang telah diperbuat oleh umat dari bangsa Yerusalem, maka Allah memberikan penghukuman kepada mereka. Jadinya apa adik-adik? Yerusalem yang dahulu sekarang berubah menjadi Yerusalem yang telah mengalami kehancuran dan juga kerusakan adik-adik. Kita bisa lihat dari sini bangunan Yerusalem ini, kita lihat tembok-temboknya sudah mulai hancur adik-adik. Dan kita bisa lihat orang-orang yang banyak ini adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang dulunya adalah sekawan atau teman dari bangsa Yerusalem, sekarang berbalik malah menyerang bangsa Yerusalem adik-adik. Wah, jadi sungguh perbedaannya kita bisa lihat ya antara Yerusalem yang dahulu yang belum terjadi kerusakan atau kehancuran dengan Yerusalem yang sudah mengalami kehancuran. Nah, adik-adik yang baik, kalau kita lihat cerita dari Yerusalem ini, jadi dulu kita bisa tahu bahwa kota Yerusalem adalah suatu pusat kota ya, pusat dari pusat kerohanian dan juga pusat dari pemerintahan pada zaman itu. Namun adik-adik, setelah semua terjadi keruntuhan, maka bangsa itu sudah, fungsi dari kotanya itu sudah tidak baik lagi ya adik-adik di sini. Nah, kenapa sih Kak sampai kota Yerusalem ini mengalami keruntuhan? Yaitu tadi adik-adik, karena bangsa dari Yerusalem ini telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan terutama mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Allah bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan Alkitab kita, Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 hingga ke-17, ada dua hal penting yang ingin disampaikan dan yang ingin diberikan kepada adik-adik. Yang pertama adalah kita tahu bahwa pelanggaran mendatangkan penghukuman dan kehancuran. Ya, jadi kita tahu ya bahwa tadi orang-orang di Yerusalem ini telah melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan yang tidak terhadap Allah gitu ya, di mana mereka tidak melakukan hal yang baik di mata Allah, sehingga Tuhan Allah ini memberikan penghukuman kepada kota Yerusalem. Yang tadinya kota Yerusalem megah dengan segala kebaikannya ya kan, dengan fungsinya sebagai pusat kerohanian dan juga pusat pemerintahan yang baik, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, Tuhan memberikan penghukuman sehingga kota tersebut tidak lagi menjadi kota yang berfungsi dengan baik gitu adik-adik. Dan tadi ketika lawan-lawan mereka yang tadinya bersekutu dengan mereka gitu ya, akhirnya berbalik melawan bangsa Yerusalem itu sendiri adik-adik, sehingga terjadilah kehancuran. Dan kitab Ratapan ini sebenarnya ingin memberitahu kita bahwa berisi tentang ungkapan kesedihan ataupun ungkapan duka cita yang memang dialami oleh bangsa Yerusalem. Itu tadi yang pertama ya adik-adik. Jadi yang pertama, pelanggaran mendatangkan penghukuman dan juga kehancuran. Nah, yang kedua adalah penghukuman membawa kesadaran untuk mengevaluasi diri. Nah, kita harus tahu adik-adik bahwa kehancuran yang terjadi di kota Yerusalem tadi itu bukanlah kesalahan Allah, tetapi itu semua adalah pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan umat di Yerusalem terhadap Allah sendiri. Jadi kita tahu bahwa penghukuman itu diizinkan Tuhan Allah terjadi dalam kehidupan umatnya, agar Tuhan menginginkan kita supaya umatnya ini bisa menyadari kesalahan dan juga memperbarui diri sehingga tidak lagi melakukan kesalahan. Nah, adik-adik yang baik dan yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pembacaan Alkitab kita pada hari ini juga mengajarkan suatu hal yang baik kepada kita adik-adik. Kita tahu bahwa pelanggaran atau kesalahan, ya jadi kita kan sebagai manusia pasti ya tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari
pelanggaran yang pernah kita lakukan. Nah, jadi setiap hal yang kita lakukan, kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pastinya akan mendatangkan hukuman kan kepada kita. Nah, kenapa sih Tuhan mau menghukum kita, Kak? Gitu. Kan kita berbuat salah. Kenapa kita malah dihukum oleh Tuhan? Nah, kenapa? Itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Dimana Tuhan menginginkan kita, walaupun kita udah melakukan kesalahan nih, tapi Tuhan mau kita untuk menyadari kesalahan kita. Dan Tuhan mau kita tidak lagi berbuat kesalahan itu, adik-adik. Nah, kalau tadi kakak bertanya di awal, pernah nggak sih adik-adik dihukum guru atau adik-adik dihukum oleh orang tua? Nah, terus bagaimana sikap kita, ya kan adik-adik terhadap hukuman yang diberikan ke kita? Apakah kita merasa menerima penghukuman itu dengan senang hati, atau kita merasa kesal, atau kita marah, atau kita merasa nggak suka kalau dihukum? Nah, adik-adik, itu pasti berbeda-beda kan, cara kita merespon atau cara kita menanggapi hukuman yang diberikan kepada kita pasti berbeda-beda. Tapi dari sini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa walaupun kita dihukum atas kesalahan yang sudah kita perbuat, kita harus menerimanya dengan tulus hati, adik-adik. Karena apa? Tadi hukuman yang diberikan kepada kita itu akan berdampak baik kok, gitu, tidak buruk. Karena dari hukuman itu kita mendapatkan suatu pelajaran yang bermakna, adik-adik, di mana kita belajar untuk mengevaluasi diri kita, di mana ketika kita sudah mengevaluasi diri, pastinya kita kan udah menyadari nih bahwa kita melakukan kesalahan. Oh, jadi ternyata saya dihukum, saya sudah melakukan kesalahan. Nah, berarti kita sadar kalau apa yang sudah kita lakukan tuh salah dan tidak baik, gitu. Nah, dari kita menyadari kesalahan, artinya nantinya Tuhan menginginkan kita untuk memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, adik-adik, supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat dan kita berbuat yang baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik, inti dari pembacaan firman kita pada hari ini, Tuhan ingin menegaskan kita sekali lagi, apabila kita melakukan kesalahan yang memang itu tidak sesuai mungkin dengan kaidah atau aturannya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka kita harus terima kalau kita diberi hukuman gitu, karena hukuman yang diberikan itu pastinya akan berdampak baik bagi kita sendiri, adik-adik, dan kalian harus menerimanya dengan penuh sukacita. Jadi dari kita melakukan kesalahan, yang pertama kita sadari kesalahan kita. Dari kita sadari kesalahan kita, kita mau menerima konsekuensi atau akibat dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, dari situ kita mulai berpikir untuk tidak lagi mengulangi kesalahan dalam diri kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik, teruslah mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang adik-adik lakukan, dan biarlah firman Tuhan kali ini bisa menjadi pedoman ataupun acuan bagi kehidupan adik-adik, supaya kedepannya adik-adik bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita meresponi firman Tuhan itu dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku, bait yang pertama dan baitnya yang keempat.
adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan firman yang sudah kita dengarkan dan kita baca pada pagi hari ini. Mari adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kalau tadi kami sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, Kau memampukan kami, adik-adik, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahan kami Tuhan, mau menerima konsekuensinya, dan mau memperbaiki diri kami supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami, agar apapun yang kami lakukan hanya berdasar dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sedang dilanda oleh bencana, penyakit, wabah, pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau sertai bangsa negara kami, supaya bangsa negara kami ini bisa pulih dari setiap penyakit ataupun bencana yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Sertai juga pemerintahan kami ya Bapa, dari pusat hingga pada ke daerah. Biarlah mereka selalu senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam apapun yang dilakukannya. Biarlah Tuhan musibah ini atau kejadian ini boleh cepat selesai ya Tuhan, dan biarlah kami semua bisa kembali bersama-sama melakukan aktivitas kami dan beribadah bersama-sama di gereja untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati juga setiap orang-orang yang terlibat dalam menangani masalah ini Tuhan, seperti para dokter, juga badan-badan yang berwenang. Kiranya Tuhan berikan selalu kesehatan bagi mereka, supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Pengharapan Cibinong, dalam setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan kiranya berkati dari Bapak Pendeta, juga presbiter dan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan, semua yang kami lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk studi kami masing-masing Tuhan, sekolah kami, dimanapun kami bersekolah, dan sekarang mungkin yang sedang mengalami pembelajaran di rumah. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, biarlah kami bisa tetap menjadi anak yang rajin belajar, bisa tetap anak yang pintar ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kecerdasan, hikmat, supaya kami bisa melakukan segala aktivitas sekolah kami dengan baik, dan kami bisa menjadi anak yang terbaik juga Tuhan. Tuhan Yesus juga kiranya mau memberkati kedua orang tua kami, kakak adik-adik kami. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka dalam setiap aktivitas dan tugas mereka masing-masing. Biarlah apa yang dilakukan mereka juga seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berikanlah kedua orang tua kami dan kakak adik kami kesehatan dan juga sukacita, semangat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Di atas itu semua kami mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Inilah doa kami yang kami alaskan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tibalah kita untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik, uang persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nah, nanti amplopnya itu bisa diberikan atau dikumpulkan pada saat kita beribadah bersama-sama di gereja. Jadi, uang persembahannya disimpan dulu ya adik-adik. Kita sekarang berada di penghujung ibadah kita. Nah,
bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan, baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus berpesan, bait yang kedua, Yesus berpesan, bersinarlah terang, terangmu kulihat terang bersinar, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinar. Adik-adik, untuk menutup ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan boleh Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus, apabila sebentar kami juga akan melakukan segala aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang tuntun, Tuhan Yesus yang pimpin, sehingga apapun yang kami lakukan ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.